Sebenarnya sudah lewat 15 menit. Tapi kalau mau saya jawab pertanyaan 15 menit nggak apa-apa. Gimana, masih kuat? Hah? Baik. Apa perbedaan syirik dan kafir? Kita sudah bedakan ya bahwa kesyirikan itu beda dengan apa? Kekafiran. Kesyirikan itu pasti kekafiran. Tapi tidak setiap kekafiran dihitung apa? Kesyirikan. Ya, syirik itu menyekutukan, ada bentuk, ada dua pokok dalam kesyirikan. Menyetarakan selain Allah dengan Allah. Kemudian yang kedua, menjadikan tandingan bagi Allah. Itu ciri syirik. Tapi kalau kekafiran, ya, kadang tidak ada bentuk penyekutuan. Misalnya dia mencela Nabi. Nah, itu kafir hukumnya. Ada bentuk kesyirikan di situ? Tidak. Ini kekafiran namanya. Jelas ya? Baik. Yang tidak diragukan ya bahwa syubhat itu beraneka ragam. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada syubhat yang diketahui sebagai syubhat itu jelas karena terangnya dia syubhat. Walaupun tidak bisa dibantah, tapi dia tahu itu syubhat. Tapi ada syubhat dia samar sekali. Ya. Kadang sebagian orang saja menganggap itu bukan syubhat, padahal sebenarnya itu adalah apa? Adalah syubhat. Baik. Di syubhat yang keempat, iltija kepada orang salih bukan ibadah. Di Syekh sebutkan tentang nahar. Nahar di situ disebutkan di pembahasan itu terkait dengan percontohan ibadah. Percontohan apa? Ibadah. Di posisi itu Syekh menerangkannya. Apakah mendidik putra-putri kami untuk menjadi penghafal Al-Quran termasuk bisa memberi syafaat kepada orang tua? Termasuk syafaat yang diizinkan dan diridhai oleh Allah. Saya sudah terangkan ya bahwa syafaat itu, untuk mendapat syafaat itu ada sebab-sebabnya. Ya, ada sebab-sebabnya. Dan tidak diragukan ya, Al-Quran itu memberi syafaat. Karena itu dikatakan dalam hadits Abu Umamah riwayat Muslim, Iqra'ul Quran. Fa'inna sahibal Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk pemiliknya. Jelas ya? Jadi tidak diragukan bahwa syafaat itu ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya itu diperhatikan. Di antara sebab misalnya dia tinggal di kota Medina. Dia wafat di Medina. Kalau dia wafat di Madinah itu diantara sebab dia mendapat syafaat Nabi. Itu ada haditsnya sahih dalam hal tersebut. Baik. Jadi kalau terkait dengan sebab yang Allah tetapkan untuk mendapat syafaat, itu sama saja. Kita melakukan amalan-amalan saleh sebab untuk masuk ke mana? Ke surga Allah. Itu tidak ada masalah, hal yang disyariatkan. Baik. Apakah seorang ateis bisa disebut musyrik? Kalau ateis dia tidak percaya adanya Tuhan, itu kafir namanya. Disebut kafir.
Ada seorang dai mengaku baiat sama Khomeini dan tidak mengafirkan Syiah karena dia dianggap apa saudaranya, sementara dia tidak mau dituduh Syiah. Ya jelas ya kalau dia baiat sama Khomeini, ya itu jelas dia orang Syiah. Apalagi dia kenal pemikiran Syiah, itu tepatnya dia disebut Syiah. Khomeini itu disebutkan dari ucapan-ucapan yang mengandung kekafiran, ya, oleh para ulama. Di antaranya ucapan dia bahwa para imam kami itu punya kedudukan tidak dicapai oleh para malaikat yang didekatkan dan tidak dicapai oleh nabi yang diutus. Itu para imam mereka. Baik. Nah, itu kekafirannya terkait dengan hal tersebut. Apa bedanya syubhat dan talbis? Ya kalau talbis itu ada unsur kesengajaan. Talbis, dia menyamarkan kebenaran. Tapi kalau syubhat, kita sudah terangkan, syubhat itu kadang seorang jatuh di dalamnya karena salah paham. Karena dia apa? Salah paham. Baik. Saya sering meluangkan waktu untuk ke kuburan bapak saya, hanya sekadar membersihkan saja. Karena kalau terkesan tidak terurus, kebiasaan di tempat penguburan umum tersebut, bila tidak terurus akan ditumpuk dengan jenazah orang lain. Bolehkah perbuatan saya? Itu nggak ada masalah ya. Ini namanya dia membuat kemaslahatan, dia membuat pekerjaan ini untuk menjaga kubur itu sebagai kuburan, supaya tetap diketahui sebagai kuburan. Jangan diinjak, jangan ditempati sholat, dan seterusnya. Terkait dengan hukum-hukum kuburan. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Baik. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan akidah ya, tapi pembahasannya jauh, bukan di sini. Pembahasan takdir, pembahasan ya mungkin agak berat ya kalau dijawab di sini. Insyaallah di waktu lain kalau kita sedang membahas, mengkaji itu bisa ditanyakan nanti insyaallah taala. Apa hukum turut meramaikan acara-acara tahun baru? Kalau di acara keagamaan, itu jelas keharamannya ya. Ya. Memberi salam Natal itu haram menurut kesepakatan ulama. Hadir di acara keagamaan mereka itu lebih haram lagi menurut kesepakatan. Jelas ya? Tapi kalau acara-acara kaitannya bukan dengan masalah agama, makan-makan bersama, atau undangan dan sebagainya, itu asal acaranya itu adalah acara yang dibangun pada hal yang tidak disyariatkan. Itu semuanya masuk di dalam kategori az-zur yang disebut di dalam ayat. Kebatilan. Dan seorang mukmin tidak menyaksikan hal yang seperti itu. Apa hukum belanja yang dapat diskonan Natal dan Tahun Baru? Kalau diskonannya
apa namanya, khusus untuk hal tersebut, ya, maka itu tidak diperbolehkan ya dia mengambilnya. Itu namanya terkait dengan apa? Terkait dengan perayaan tahunnya. Hal yang keliru ini. Iya. Baik. Tapi kalau misalnya di sebuah toko, namanya orang belanja, ya, kemudian dia buat diskon di akhir tahun, tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah. Dan saya, orang yang ke toko ini, saya punya keperluan, bukan karena diskon. Memang saya ada keperluan. Saya ke tempat lain juga seperti itu. Ya. Saya nggak ada masalah ke tempat ini maupun tempat lain. Saya datang untuk beli keperluan saya. Begitu saya beli, saya dikasih diskon. Nah, itu nggak ada masalah ya untuk hal tersebut. Baik. Tapi kalau diskonnya terkait dengan acara keagamaan itu tidak diperbolehkan. Itu bersyirikat namanya. Bersama mereka dalam kegembiraan. Baik. Ini pertanyaan terakhir ya. Apakah bisa seorang itu telah mencapai derajat keimanan tertentu atau muraqabatullah, lalu dia terperosok ke dalam kemaksiatan? Apakah untuk mendapatkan kembali keimanan, ujian akan lebih berat daripada ujian yang sudah dialami sebelumnya? Ya namanya dosa dan maksiat itu seorang bisa saja jatuh di dalam apa? Dosa dan maksiat. Ya, jelasnya para sahabat itu di tingkatan mana para sahabat? Hah? Para sahabat itu di tingkatan tinggi dari derajat wali-wali Allah. Jelas ya? Tapi di antara mereka ada juga yang jatuh dalam kesalahan, dalam dosa. Sebagaimana yang dimaklumi ya. Ya. Jadi itu tidak bertentangan dengan hal yang terjadi pada seorang hamba. Ya, namanya manusia, kadang dia jatuh di dalam kekeliruan. Sepanjang dia bertobat dan beristighfar kembali kepada Allah, maka itu akan menjadi kebaikan untuknya. Ya, wallahu taala alam. Baik, ini mungkin yang bisa dikaji di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, dan memberikan kepada kita semua istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan selalu menapaki Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala makna kehidupan ini, dan memuliakan kita semua di hari akhirat karena keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.